Halo manusia berbeda jaga, ketemu sama Pak Santoso dan Jaga Play. Hari ini gue akan bikin video yang lumayan aneh, eksperimen. Kita akan coba bikin podcast gaming bareng si AI. Let's go. Nah, kalau misalnya lo nggak terlalu familiar sama perkembangan AI sama setidaknya satu bulan terakhir ini, ChatGPT baru aja ngeluarin namanya ChatGPT 4 Omni, 4 Omni. Jadi, sama seperti ChatGPT yang sebelumnya, kali ini ada penambahan fitur, yaitu dia bisa voice recognition. Jadi, lu bisa bertanya tidak lagi basis teks, tapi lu juga bisa ngobrol langsung. Nah, gue penasaran sama ini ChatGPT 4 Omni, jadi gue langsung langganan dan gue pengen lihat apakah dia sepintar itu dan apakah kemampuannya bisa dipakai buat ngobrolin soal gaming. Gak cuma soal ngobrol dan jawab soal teka-teki yang ada di video game segala macam. Gue pengen lihat apakah dia cukup responsif dan cukup pintar in a way buat ngobrolin video game sampai kita bisa bikin podcast mungkin antara 10 sampai 15 menit. Yang pasti ya nggak akan sempurna pastinya karena dia nggak terlalu bisa ngenalin bahasa Indonesia dengan baik sebenarnya. Tapi ya paling nggak dia udah ada fitur yang lumayan keren seperti kayak dia udah bisa ngenalin bahasa gaul Jakarta. Ya dia bisa pakai kayak lu gue gitu. Gue gak tau apakah dia bisa kayak bahasa Jaksel yang campur Inggris atau enggak, tapi paling enggak dia udah bisa lo gue. Nah, kita akan lihat kira-kira pengetahuannya yang katanya terbatas sampai Desember 2003 ini bisa dipakai untuk ngobrolin soal video game atau enggak. Nah, kita ngobrolin soal isu-isu yang lumayan panas dan lumayan hangat lah. Let's go. So basically sekarang ChatGPT sudah ada di Android dalam bentuk aplikasi, dan yang Android ini sudah support for Omni sama lu udah bayar langganannya ya. Jadi dengan ada sebuah fitur yang namanya ada headphone di sini, logonya lu tinggal record. Dia akan berputar kayak gini, dan lo akan bisa ngobrol. Hai ChatGPT. Hai, selesai ngobrol. Ada topik khusus yang ingin kamu bicarakan hari ini. Gimana kabar lo? Bisa kita ngobrol soal video gaming hari ini? You bet, yes. What? Bro, what are you talking about? Tentu kisah ngobrol soal video. Video tentang apa yang mau kamu bahas? Kita mau ngobrol soal video game. Gimana kalau misalnya kita bikin podcast? Seru banget. Ngobrolin video game di podcast pasti menarik. Video game apa yang mau kamu bahas di podcast? Sebelum kita mulai, gimana kalau misalnya lo ngenalin diri lo dulu ke penonton jagat? Kenalin diri dulu. Oke, Apes. Hai semua, aku ChatGPT, sebuah asisten AI yang siap membantu kalian dengan berbagai informasi dan ngobrol seru. Hari ini, kita akan ngobrolin tentang video game. Yuk mulai. Siap untuk topik pertama? Lu udah pernah dengar soal Genshin Impact? Belum? Tentu, aku sudah pernah dengar soal Genshin Impact. Genshin Impact Genshin Impact adalah game action role-playing yang dikembangkan oleh MiHoYo. Game ini terkenal dengan dunia terbukanya yang luas dan grafis yang memukau. Setting Nevada Sag. Lu udah pernah dengar soal Wuthering Waves juga? Aku belum pernah dengar soal Woody Ring Raid. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut tentang apa atau siapa itu Woody Ring Raid? Oh, mungkin gua agak aneh kali nyebutinnya, tapi Wuthering Waves dari Kuro Games. Pernah dengar? Wuthering Waves dari Kuro Games. Wuthering Waves adalah game aksi RPG yang memiliki gaya artistik dan gameplay yang menarik. Game ini juga dikembangkan oleh Kuro Games, studio yang juga membuat game Punishing Grey Raven. Bisakah kamu bandingkan sama Genshin Impact mana yang lebih bagus menurut lo? Tentu membandingkan Wuthering Waves dan Genshin Impact cukup menarik, karena keduanya adalah game action RPG dengan elemen eksplorasi dan dunia terbuka, tapi ada beberapa perbedaan kunci. Visual dan dunia. Genshin Impact terkenal dengan gaya visual yang sangat memukau, mirip dengan anime, dan dunia terbuka yang sangat luas dan penuh detail. Wuthering Waves juga memiliki grafis yang menawan, tapi mungkin dengan pendekatan artistik yang sedikit berbeda. Gameplay, Genshin Impact menawarkan gameplay yang berbasis pada karakter dengan kemampuan unik dan elemen-elemen yang harus digabungkan untuk mengalahkan musuh. Wuthering Waves, berdasarkan informasi yang ada, juga menawarkan gameplay action yang cepat dengan elemen-elemen RPG yang kaya. Cerita dan karakter, Genshin Impact memiliki cerita yang mendalam dan berlapis-lapis dengan banyak karakter yang memiliki latar belakang unik. Wuthering Waves juga diharapkan memiliki cerita yang menarik, tetapi karena masih relatif baru, mungkin belum sekompleks Genshin Impact. Pengalaman bermain,
Genshin Impact sudah mapan dengan komunitas yang besar dan dukungan pengembangan yang terus berlanjut. Wuthering Waves sedang dalam tahap pengembangan dan akan menarik untuk melihat bagaimana ia berkembang dan apakah bisa menandingi atau bahkan melampaui Genshin Impact dalam beberapa aspek. Pada akhirnya, preferensi pribadi akan sukan. Jika kamu suka dunia terbuka yang besar dengan banyak karakter dan cerita, Genshin Impact adalah pilihan yang solid. Jika kamu mencari sesuatu yang baru dengan potensi besar, Wuthering Waves menjadi game yang menarik untuk diskusi. You bisa aspek apa gitu RPG. Apakah menurut lo gamer Genshin Impact akan pindah ke Wuthering Waves? Kemungkinan ada beberapa pemain Genshin Impact yang tertarik mencoba Wuthering Waves, terutama karena kedua game memiliki beberapa kesamaan dalam genre dan gaya. Namun, apakah mereka akan sepenuhnya pindah ke Wuthering Waves atau tidak tergantung pada beberapa faktor. Kualitas game. Jika Wuthering Waves menawarkan kualitas gameplay, cerita, dan grafis yang sebanding atau lebih baik dari Genshin Impact, ini bisa menarik banyak pemain. Inovasi. Jika Wuthering Waves membawa insight atau fitur unik yang tidak ada di Genshin Impact, ini bisa menjadi daya tarik besar. Komunitas dan dukungan. Banyak pemain akan tetap setia pada Genshin Impact karena komunitas yang kuat dan dukungan terus-menerus dari pengembang. Wuthering Waves perlu membangun basis komunitas yang kuat untuk mempertahankan pemain. Keterikatan emosional. Pemain yang sudah terikat secara emosional dengan karakter dan cerita di Genshin Impact mungkin tidak mudah berpindah ke game baru. Secara keseluruhan, beberapa pemain mungkin akan menjajal Wuthering Waves dan mungkin tetap bermain keduanya. Sementara yang lain mungkin lebih memilih salah satu berdasarkan preferensi pribadi. Kamu sendiri, untuk mencoba Wuthering Waves. Gue pribadi sih tertarik sih. Apakah kamu setuju kalau Genshin Impact disebut sebagai game yang pelit atau kikir? Genshin Impact sering mendapat kritik terkait sistem monetisasinya, terutama sistem gacha yang dianggap oleh sebagian pemain sebagai polot atau kikir. Polit? Genshin Impact menawarkan banyak konten gratis yang bisa dinikmati tak membayar, dan para pemain bisa menikmati dunia terbuka yang luas, serta cerita yang menarik tanpa harus mengeluarkan uang. Namun, untuk mendapatkan karakter dan senjata tertentu, pemain harus menggunakan sistem gacha, yang bisa membuat beberapa pemain merasa perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan item yang diinginkan. Kikir. Dari sudut pandang lain, beberapa pemain merasa Genshin Impact tidak cukup murah hati dalam hal memberikan mata uang dalam game secara gratis, sehingga memaksa pemain untuk membeli mata uang premium jika ingin mendapatkan karakter atau senjata tertentu dalam waktu yang masuk akal. Jadi, apa Genshin Impact polit atau kikir sangat bergantung pada perspektif dan pengalaman individual pemain. Dan, jika kamu bermain dengan sabar dan menikmati konten yang tersedia secara gratis, kamu mungkin merasa game ini polit. Namun, jika kamu ingin mendapatkan karakter dan senjata tertentu dengan cepat, kamu mungkin merasa game ini agak kikir. Bagaimana pengalaman tenis seni? Ya, gue juga setuju sih sama pendapat lo. Kalau dibandingin sama Honkai Star Rail, lu pernah dengar Honkai Star Rail? Apakah Genshin Impact lebih murah hati atau lebih pelit daripada Honkai Star Rail? Ya, aku sudah mendengar tentang Honkai Star Rail, yang juga merupakan game dari MiHoYo seperti Genshin Impact. Keduanya menggunakan sistem gacha untuk karakter dan senjata. Jadi ada beberapa samaan dalam hal monetisasi. Dari pengalaman pemain dan beberapa ulasan, Genshin Impact dikenal dengan dunia terbuka yang luas dan banyak konten gratis, tetapi sistem gacha bisa terasa mahal jika ingin mendapatkan karakter dan senjata tertentu dengan cepat. Primogems Rhyme tidak selalu mudah tercapai tanpa pembelian. Honkai Star Rail. Sebagai game yang lebih baru, Honkai Star Rail menawarkan pengalaman yang lebih linear dibandingkan dengan Genshin Impact. Beberapa pemain merasa bahwa Honkai Star Rail lebih murah hati dalam hal memberikan mata uang premium dan hadiah gacha, terutama pada awal permainan dan acara-acara tertentu. Namun, ini bisa berubah seiring waktu, tergantung pada kebijakan pengembang. Secara umum, beberapa pemain merasa bahwa Honkai Star Rail sedikit lebih murah hati dibandingkan Genshin Impact dalam hal distribusi mata uang premium dan hadiah. Namun, ini bisa sangat subjektif dan tergantung pada kebijakan pengembang serta event yang sedang berlangsung. Bagaimana kamu dengan Chalgan dan Spud? Apa kamu merasa salah satu hati daripada yang lain?
Ya kalau gue pribadi sih ngerasa Honkai Star Rail memang jauh lebih murah hati sih dibandingin sama Genshin Impact. Menurut lo Genshin Impact bakal keluar di Nintendo Switch 2 nggak? Lu udah dengar soal Nintendo Switch 2 ChatGPT? Saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kapan Genshin Impact akan dirilis di Nintendo Switch. MiHoYo memang telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk membawa Genshin Impact ke Switch, tetapi belum ada tanggal pasti yang diumumkan. Mengenai Nintendo Switch 2, ada banyak rumor yang beredar tentang penggantinya. Tetapi belum ada informasi resmi dari Nintendo mengenai peluncuran atau spesifikasinya. Jika Nintendo Switch 2 benar-benar dirilis dengan performa yang lebih tinggi, ada kemungkinan besar Genshin Impact akan dioptimalkan untuk platform tersebut. Mengingat popularitas game ini dan komitmen MiHoYo untuk memperluas jangkauan platformnya. Apakah kamu berharap Genshin Impact hadir di Nintendo Switch 2? Tentu dong, gue juga pengen Genshin Impact ada di Nintendo Switch 2. Kira-kira lo ada pertanyaan soal video game ke gue? Tentu aku penasaran nih, dari semua game yang pernah kamu mainkan, mana yang menurut kamu paling berkesan dan kenapa? Lu pernah dengar yang namanya Disco Elysium? Pernah dengar game itu? Iya, aku pernah dengar Disco Elysium. Masuk ke furniture sangat unik, dengan fokus kuat pada cerita dan pilihan jendela. Game visualnya juga sangat khas. Misalnya tua zamanak. Apa yang membuat kamu terkesan dengan Disco Elysium? Nggak bisa kita mesti lanjut aja. Kalau itu anggapnya masih kadang-kadang masih sering error kan dia. Ya gue suka Disco Elysium soalnya ya memang menarik ceritanya. Lu bisa ngomong pakai gua lu nggak sih ChatGPT? Kita akrab aja gitu gaul. Bisa nggak pakai gua lu daripada aku kamu? Oke, bisa banget nggak masalah. Cerita di Disco Elysium emang keren banget sih, dengan karakter-karakter yang dalam dan pilihan yang mempengaruhi jalannya cerita. Lu biasanya lebih suka game dengan cerita kuat kayak gitu, atau lebih ke action dan gameplay yang intens? Ya gue juga suka gameplay gitu sih. Tapi lu sendiri udah pernah nyobain Elden Ring belum? Udah pernah dengar soal Elden Ring? Ya, gue udah pernah dengar soal Elden Ring. Itu game action RPG yang dikembangkan oleh From Software, yang juga bikin seri Dark Souls. Elden Ring punya dunia terbuka yang luas dan gameplay yang menantang, mirip dengan game-game sebelumnya dari From Software. Lu udah main Elden Ring? Gimana menurut lu dibandingin dengan game From Software lainnya? Ya menurut gue sih emang seru sih. Menurut lu apakah orang-orang yang gak bisa main Elden Ring itu adalah gamer cupu atau gamer yang tidak jago main game gitu? Kalau dia gak bisa main Elden Ring. Gue nggak setuju kalau orang yang nggak bisa main Elden Ring disebut gamer cupu atau nggak jago. Elden Ring dan game-game From Software lainnya memang terkenal sulit dan membutuhkan banyak kesabaran serta latihan. Setiap orang punya preferensi dan kemampuan lain dalam main game. Ada yang suka tantangan berat, ada juga yang menikmati cerita atau yang lebih santai. Yang penting adalah menikmati permainannya dan merasa senang dengan pengalaman bermain. Lu setuju ya? Ya gue juga setuju sih. Lu setuju gak sih kalau misalnya orang-orang kayak boomer itu bilang kalau gamer itu atau video game itu malah menghasilkan masalah sosial atau buruk efeknya? Menurut kamu gimana? Menurut gue, pandangan video game menghasilkan masalah sosial atau efek buruk tergantung pada konteks dan cara bermainnya. Emang ada beberapa kasus di mana game bisa berdampak negatif, seperti kecanduan atau mengganggu keseimbangan hidup jika dimainkan berlebihan. Tapi di sisi lain, banyak penelitian juga menunjukkan bahwa video game bisa punya efek positif, seperti meningkatkan kemampuan kognitif, koordinasi mata tangan, dan bahkan membantu dalam pengembangan keterampilan sosial melalui permainan multiplayer. Yang masalah keseimbangan, selama bermain game dilakukan dengan bijak dan tidak mengganggu aspek lain dalam hidup, video game bisa menjadi hobi yang sehat dan bermanfaat. Lu sendiri gimana mangannya? Ya gue juga setuju sih sama lo. Lu kayak pernah dengar yang namanya kayak Stellar Blade atau Nier Automata nggak? Dimana karakter ceweknya tuh seksi gitu. Nah gimana menurut lu soal karakter-karakter cewek dengan desain seperti ini? Iya, gue tahu Stellar Blade dan Nier Automata. Kedua game itu memang punya karakter cewek dengan desain yang seksi dan menarik perhatian. Desain karakter seperti ini seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan gamer dan masyarakat luas. Di satu sisi, desain yang menarik bisa menjadi daya tarik visual
dan membantu dalam penjualan game. Tapi di sisi lain, ada juga kritik bahwa desain yang terlalu berfokus pada seksualisasi bisa memperkuat stereotip negatif dan tidak selalu mewakili keragaman perempuan dengan cara yang positif. Yang penting adalah bagaimana game tersebut menangani karakter-karakternya secara keseluruhan. Kalau karakter tersebut punya kepribadian yang kuat, cerita yang dalam, dan peran yang signifikan dalam game, itu bisa mengimbangi desain visual mereka. Menurut lu sendiri gimana? Al, lu soal karakter dan desain seperti itu? Atau berdasarkan lebih realistis dalam game? Ya, gue juga setuju kalau misalnya memang tergantung karakter kepribadian juga. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kita ngobrolin soal video game, dari sejarah Indonesia ada nggak menurut lo bagian yang menarik kalau misalnya dijadikan video game gitu? Wah, menarik banget kalau kita ngobrolin soal sejarah Indonesia yang bisa dijadikan video game. Ada banyak bagian dari sejarah Indonesia yang bisa diangkat jadi cerita menarik dalam game. Misalnya, Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan besar ini punya banyak cerita epik tentang petualangan, perang, dan politik. Game dengan latar belakang kerajaan Majapahit atau Sriwijaya bisa punya elemen strategi, RPG, dan petualangan. Perjuangan kemerdekaan. Periode perjuangan kemerdekaan Indonesia juga punya banyak cerita heroik dan penuh semangat. Bisa jadi game dengan elemen aksi, stealth, dan strategi, di mana pemain ikut dalam pertempuran dan misi-misi penting. Cerita rakyat dan legenda. Indonesia punya rakyat dan legenda, seperti kisah Malin Kundang, Timun Mas, atau Nyi Roro Kidul. Game dengan elemen fantasi dan petualangan yang mengangkat cerita-cerita ini bisa sangat menarik. Menurut lu sendiri, bagian mana dari sejarah atau cerita rakyat Indonesia yang paling menarik buat dijadikan video game? Gue pengen bikin video game perang berbasis sejarahnya Sudirman. Menurut lo gimana? Ide yang keren banget. Jenderal Sudirman adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengangkat kisahnya dalam bentuk video game perang berbasis sejarah bisa memberikan banyak pelajaran dan inspirasi, sekaligus menjadi hiburan yang menarik. Game ini bisa punya banyak elemen menarik, seperti misi perang. Pemain bisa mengikuti berbagai misi penting yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, termasuk taktik gerilya dan pertempuran melawan penjajah. Pengembangan karakter. Pemain bisa melihat perkembangan Jenderal Sudirman dari awal perjuangan hingga menjadi pemimpin besar, termasuk dilema-dilema dan keputusan sulit yang dihadapi. Setting historis. Menggunakan latar belakang tempat dan peristiwa sejarah yang akurat untuk memberikan pengalaman yang otentik dan mendalam. Elemen strategi. Memasukkan elemen strategi, di mana harus mengataskan bayan manifest province. Cerita yang mendalam, menyajikan cerita yang emosional dan menggugah tentang perjuangan, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Game ini version sangat menarik dan edukatif. Lu udah punya konsep lebih detail atau ide spesifik lainnya buat game ini? Belum ada sih, gue cuma tanya-tanya doang. Gimana menurut podcast kita hari ini soal video game? Menarik atau tidak? Menurut gue, podcast kita hari ini soal video game sangat menarik. Kita bahas banyak topik yang seru, mulai dari perbandingan game, sejarah, sampai ide buat bikin game sendiri. Gue rasa banyak pendengar bakal menikmati diskusi kita. Gue senang banget bisa ngobrol sama lu soal video game. Ada topik lain yang mau dibahas lagi? Nggak ada sih, itu doang. Bisa ucapin selamat tinggal untuk pendengar Jagat Review? Dan let's talk. Hai semua pendengar Jagat Review. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus main game yang seru. So ya guys, itu adalah ChatGPT for Omni. Gue yakin di antara lu pasti ada yang, kalau lu nonton sampai selesai ini, antara takjub, antara serem, atau lu benar-benar excited sama masa depan kayak gimana. Ya dengan for Omni ini aja kita udah bisa lihat kalau misalnya kapabilitas buat bikin podcast barang AI itu bisa, dan bisa pakai bahasa gaul juga gitu, walaupun masih belum sempurna. Jadi kadang-kadang kalau misalnya internetnya agak buruk, dia nggak bisa baca setiap kata yang dituliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi lu kadang-kadang ketemu sama situasi di mana kayak bergumam atau berusaha ngebaca bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi basically dia ngerti konteks. Lu kalau misalnya ngobrol berkesinambungan, dia bisa ngerti topik apa yang sebelumnya lu bicarain, terus dia sambungin lagi, terus dia obrolin lagi, dia tanya lagi ke lu, dan bisa jadi podcast gitu. Di masa depan mungkin dia akan jadi sebuah feature yang rasional atau biasa aja gitu, dimana kita ketemu mungkin suatu saat ada orang yang podcast sama AI, atau bahkan AI sama AI podcast dan lu cuma denger di radio mobil dan sebagainya gitu. Ini adalah masa depan yang tidak terhindarkan.
Tapi ya, gue nggak tahu gimana menurut lo, apakah ini sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang bakalan bikin lo excited, atau menurut ini ada sesuatu yang harusnya kita udah bunuh dari awal sejak sekarang gitu. Kira-kira demikian. Pedus, jaga play, see you in the next video. Bye-bye, dadah.